Puspitasari, kelas 3B, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas saya dengan mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Subalinoto, SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian dengan menggunakan salah satu aplikasi yaitu Minitab. Oke, tidak akan berlama-lama lagi, saya akan langsung menjelaskan cara penggunaannya. Kita langsung ke layar screen. Oke, nah sekarang kita sedang berada di layar screen-nya ya. Nah, sebelum kita menguji validitas, langkah pertama untuk menguji sebuah kevaliditasan sebuah instrumen, yang pertama kalian harus memiliki sebuah data hasil instrumen dulu. Nah, misalkan di sini saya memiliki sebuah data instrumen ya, yang isinya itu terdapat 15 pertanyaan dan responden sebanyak 50 ya. Jika kalian telah memiliki sebuah datanya, kalian langsung saja nih menguji validitas dan reliabilitas menggunakan Minitab. Nah, caranya kita langsung membuka Minitab terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, inilah tampilan dari Minitab 18 ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita harus memasukkan data yang telah kita buat ya tadi. Caranya, kita ke menu file, lalu kalian klik open atau Ctrl O. Oke, setelah itu kalian pilih data yang telah kalian buat pada sebelumnya ya. Di sini saya menamakan sebuah datanya itu kasus pemahaman bangun ruang. Kita klik. Oke, jika tampilannya seperti ini, kita lihat pada first row to import. Nah, di sini kalian pilih berawal dari nomor 1 dan last row to import kalian sampai 51 kali. Setelah itu, kita klik OK. Nah, jika ada tampilan seperti ini, a copy of the content of this file will be added to the current project. Kalian klik OK. Oke, nah seperti inilah tampilan sebuah data yang telah kita masukkan. Nah, sebelum kita menguji validitas, kita harus menjumlahkan setiap skor responden dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh si responden. Nah, caranya kita ke kalkulator, pilih kalkulator. Nah, setelah itu di bagian store result in variable kalian ketikkan total kepuasan. Nah, pada bagian expression kalian klik ya di sini mulai dari P1 select tambah P2 select tambah lagi P3 select dan seterusnya sampai P15 ya. Nah, setelah sampai P15, kalian tinggal klik OK saja. Nah, ini adalah hasil dari total kepuasan. Nah, setelah menjumlahkan hasil skor responden untuk hasil jawabannya, kita langsung menguji validitasnya. Nah, caranya kita ke start ya, lalu kalian pilih basic statistik, lalu kalian pilih correlation. Kita klik correlation. Nah, pada variables kalian tinggal memasukkan setiap variabelnya. Nah, mulai dari P1 ya, klik P1 select, P2 select, P3 select lagi dan seterusnya sampai C16 atau total kepuasan. Oke, setelah sampai C16 atau total kepuasan, kita lihat ya di bagian method, kalian harus pilih version correlation. Ya,
Nah, untuk display paperless, kalian tinggal checklist. Nah, setelah disetting, kalian tinggal klik OK. Nah, ini hasil korelasi ya, atau menguji validitas. Cara untuk mengetahui instrumen ini valid atau tidak, kita lihat di bagian paling bawah total kepuasan, Nah, di sini namanya itu paperless. Ya. Nah, paperless ini menentukan apakah instrumen ini valid atau tidak. Nah, kita cek ya. Ini berurutan ya, P1 tadi hasilnya tadi, P2, P3, P4 dan seterusnya. Kita lihat di sini P1 paperless-nya itu 0,036. Nah, syarat instrumen ini validitas atau valid itu harus kurang dari 0,05. Nah, terlihat di sini P1 paperless-nya itu 0,036, berarti ini kurang dari alfa atau 0,05, berarti P1 ini valid. Nah, kita lihat P2 paperless-nya 0,855, maka ini lebih besar dari alfa. Jadi ini P2 dikatakan tidak valid. Selanjutnya untuk P3 hasilnya 0,250. Ini lebih besar dari alfa atau 0,05, maka P3 itu tidak valid. P4 lebih besar dari alfa atau 0,05, maka P4 tidak valid. Selanjutnya untuk P5 hasilnya 0,008, berarti ini lebih kecil dari alfa atau 0,05, berarti P5 ini valid. Selanjutnya P6 dikatakan valid. Selanjutnya P7 valid karena lebih kecil dari 0,05. P8 valid karena kurang dari 0,05. Selanjutnya P9 valid karena kurang dari 0,05. Selanjutnya P10 tidak valid karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya P11 valid, P12 juga valid, dan P13 valid. Nah, P14 tidak valid karena lebih dari 0,05, dan yang terakhir P15 tidak valid karena melebihi alfa atau 0,05. Nah, jika telah diketahui setiap instrumennya valid atau tidak, maka kita harus menghitung total kepuasan 2. Nah, total kepuasan 2 ini menghitung skor hasil jawaban responden, tapi terkecuali dengan pertanyaan yang tidak valid. Jadi kita menghitung yang validnya saja. Caranya masih sama seperti tadi, kita ke kalkulator, lalu nah, pada store result in variable kita ketik total kepuasan 2. Nah, tadi telah diketahuikan ya, untuk P2, P3, P4, P10 dan P14, P15 itu tidak valid, maka kita harus menghapusnya ya. Sini P3, P4 sampai P4 ya. Oke, setelah dihapus, kita tinggal klik OK. Nah, ini adalah hasil dari total kepuasan 2. Nah, setelah menghitung skornya, kita menguji validitasnya lagi nih. Caranya seperti yang tadi ya, yang awal, ke stat, lalu basic statistik, lalu kalian pilih correlation. Nah, tadi telah diketahui ya, P2 itu, P2, P3, P4, P10 sama P15 tidak valid. Jadi kita di sini dihapus juga ya, menghapusnya juga. Nah, untuk total kepuasannya juga kita hapus ya, karena yang total kepuasan yang pertama itu masih mencangkup P2, P3, P4, P10, P15. Maka kita hapus dan menggantinya dengan total kepuasan 2, karena total kepuasan 2 sudah tidak mencangkup yang tidak valid yang awal itu ya. Kita pilih total kepuasan 2, lalu select, klik OK.
Nah, dan ini hasil korelasi tanpa pertanyaan 2, 3, 4, 10, 14, 15. Kita cek lagi nih apakah masih ada yang tidak valid atau sudah valid semua. Kita cek. Untuk P1 valid, yang P6 0,054, berarti ini masih lebih besar dari alfa atau 0,5, berarti P6 masih dikatakan tidak valid. Untuk P7 0,013, berarti ini valid. P8 0,000, ini valid. P9 valid ya, P11 valid, P12 valid, dan P13 valid. Nah, karena masih ada yang tidak valid yaitu P6, maka kita harus menghitung total kepuasan yang ketiga. Caranya masih sama, kita ke kalkulator. Lalu kalian pada store result invariabelnya ketikkan total kepuasan 3. Nah, karena tadi telah diketahui ya P6 itu tidak valid, masih tidak valid, kita menghapusnya lagi di sini. Lalu kalian klik OK. Nah, ini hasil total kepuasan 3. Lalu kita langsung menguji validitasnya lagi. Caranya masih sama, ke start, lalu basic, lalu pilih korelasi. Seperti biasa, tadi yang tidak valid itu dihapus. Dan total kepuasan 2 juga dihapus ya, diganti dengan total kepuasan 3. Kita klik OK. Nah, ini hasil korelasi tanpa P6 ya. Kita cek lagi apakah valid semua atau masih ada yang tidak valid. Oke, untuk P1 itu 0,016, berarti itu kurang dari 0,5. Berarti P1 itu valid. Dan P7 valid, P8 valid, P9 valid, P11 dan P12 valid, P13 valid karena kurang dari 0,05. Oke, telah diketahui bahwa semua pertanyaan ini valid ya. Nah, setelah diketahui semua pertanyaan ini valid, maka kita langsung ke uji reliabilitas. Caranya kita ke start, lalu kalian pilih multivariat, lalu kalian pilih item analysis. Kita klik. Oke. Nah, di sini di variabel kita masukkan data yang telah valid ya, telah diketahui valid. Nah, tadi yang diketahui valid itu P1, P7, P8, P9, P11, P12, dan yang terakhir P13. Oke, setelah kalian memasukkan setiap variabelnya, kita lihat pada graphs, kalian checklist ya pada matrix plot of data with smoother, lalu klik OK. Nah, pada result, kalian checklist pada 3 bagian, yaitu correlation matrix, item and total statistic, dan Cronbach alpha, dan yang terakhir item statistic omitting item one at a time. Nah, setelah itu kalian OK. Nah, setelah disetting kalian tinggal klik OK. Oke, kita lihat di sini ya. Jika ada salah satu grafik yang naik ya, berarti instrumen ini bisa dikatakan valid. Oke. Nah, cara melihat apakah instrumen ini reliable atau tidak, kita melihatnya dari nah dari sini Cronbach alpha. Nah, agar kita mengetahui apakah instrumen ini reliable atau tidak, kita lihat dari alpha. Nah, jika sebuah instrumen ini reliable, nilai alfanya lebih dari 0,7. Nah, sedangkan yang kita peroleh ya, ini Cronbach alphanya itu hanya 0,3918. Berarti ini kurang dari 0,7.
Jadi bisa dikatakan atau disimpulkan instrumen ini tidak reliable. Seperti itu. Seperti itulah penjelasan dari saya cara menguji validitas dan reliabilitas untuk instrumen penelitian. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan di sini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.